Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu kita itu pelajaran kitab Al-Hikam dengan kitab Lubabul Hadis, ye ndaan kita macam nak makrifat. Ndak macam nak makrifat, makrifat kan di situ kala no ke-8, sinun kala ke-8, sinun lagi ke-8 kan nih. Tapi kalau itu ndaan supaya kita cepat. Supaya cepat kalau di pemangkat misal Lubabul Hadis pokok belengan ya. Jadi selalu nambah. Nah, kalau misalnya di situ Lubabul Hadis bagian yang kedua ada 3 itu yang selawat nanti kan ada 3. Waktu yang lalu kita di mana Segi? Di Sapa Ului, bukan. Di Subah. Di mana? Di Palu. Nah, berarti itu kalau yang bagian 2 Ams itu. Nah, mungkin kalau bagian 3 yang di mana ya. Jadi untuk melihat susunannya ya nanti Bapak melihat di videonya. Melihat di videonya. Mundaan melihat di videonya Bapak pasti kalau tengah ada ke nun ya. Ya sunu anak ya. Jadi supaya cepat. Supaya cepat laka. Jadi ada di YouTube-nya. Ya biasa Bang apa? Bang Bang Isa. Jadi Muhammad Isa. Jadi kita itu bagian keempat Bapak Ibu. Al-Babur Rabi'. Al-Babur Rabi' bab yang keempat. Kita melanjutkan yang di Palu. Mari kita bersama-sama berhadiah Fatihah kepada pengarangnya Imam Suyuti. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi bab keempat itu fi fadilatis shalah 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tentang fadilah keutamaan salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memberikan salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis yang akan kita bacakan itu ndak ambe rawi itu Pak. Ndak ambe rawi, dia langsung matannya tolen. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man nasiyas salat alayya faqad akhta'a tariqal jannah. Jadi mendapat kita artikan man nasiyas salat alayya, barang siapa yang lupa berselawat atasku, kata Nabi. Barang siapa yang lupa berselawat kepadaku, kata Nabi, faqad akhta'a tariqal jannah. Sungguh, kata Nabi, ia telah lupa jalan menuju surga. Jadi yang sampai yang lupa bersolawat kepada Nabi, terutama dengan kesengajaan, maka dia berarti lupa jalan nak menuju surga. Jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah sumber makhluk yang pertama Allah ciptakan. Lalu dari nurnya, maka dengan kudrat iradatnya Allah, maka terjadilah
kata kita yang lalu seluruh alam semesta dan sekaligus kita juga. Nah, jadi kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga dia udah diangkat oleh Allah sebelum terjadinya alam semesta, belum terjadi kita, dia udah menjadi seorang rasul. Nah, pada waktu berdialog dengan Allah, syahadat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Nah, jadi dia udah diangkat menjadi rasulnya, menjadi hambanya Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi kita. Nah, kemudian dia juga diturunkan yang terakhir. Yang terakhir turun di permukaan bumi sebagai penyempurna agama para nabi dan rasul yang terdahulu. Jadi Nabi kita Muhammad SAW luar biasa. Nah, jadi barang siapa yang lupa, baik disengaja ataupun tak disengaja, terutama yang disengaja lah, maka dia berarti lupa juga jalan menuju surga. Jalan menuju surga. Berarti orang yang melupakan berselawat kepada Nabi di dunia itu, maka dia jalannya disesatkan oleh Allah. Jadi dia tidak bisa menuju jalan yang sebenar-benarnya jalan agama. Karena dia dah tidak ada lagi tuntunan. Tidak ada lagi tuntunan. Tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilupakannya. Bagaimana dia nak cari tuntunan yang lain selain dari tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang selalu membaca sholawat, ia sebenarnya salah satu bukti bahwa dia mencintai orang yang selalu disebutnya. Cobalah Pak, kita mencintai sesuatu, pasti suka nyebutnya dia. Misalnya kita cinta dengan kebun. Ketika orang berbicara tentang kebun, tatap nyinggut dah deh. Terek langsung nyinggut. Orang dah cerita kebun pun kita ceritakan tentang kebun. Karena cintanya dengan kebun. Bolehkah kita cinta dengan kebun? Boleh. Nah, tapi jangan sampai melebihi kecintaan kita kebun ya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh-boleh aja kita mencintai yang lain. Nah, jadi sering kita sebut, kalau orang yang dah mencintai, biasanya pasti banyak berkurban. Nah, bukan berkurban sapi yang nak raya ya. Banyak berkurban artinya dia mengabdikan dirinya, hartanya, tubuhnya, pikirannya, tenaganya kepada orang yang dicintai. Contohlah kalau orang udah mencintai keluarganya, dia sebagai bapak. Sebagai bapak, ya barangkali dia kerja membahas sambas tungkur dangkar. Pergi pagi, pulang sore, kadang-kadang malam dan sebagainya. Kadang-kadang enggak henti-hentinya dalam setahun dan sebagainya kan, istirahatnya cuma istirahat tidur aja bentar, kemudian kerja lagi, maka dia pun tidak merasa lelah. Kenapa? Karena ada yang dicintainya ya tadi, mungkin istrinya, mungkin anaknya, mungkin cucunya dan sebagainya. Tapi kalau dia tidak cinta, nak kerja pun malas, banyak duit pun malas juga dia nak belanjakannya ke sia. Nah, cinta dasar sekali. Nah, dia juga kalau orang mencintai Rasulullah, maka dia pasti banyak berselawat kepada Nabi, pasti. Nah, pasti. Ketika Nabi disebut aja sebagai mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dalam hatinya ataupun lisannya yang secara sir, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad atau sallallahu alaihi wasallam sampai seterusnya, isautnya. Nah, jadi yang seperti itu.
Jadi kecintaan kepada Rasul. Jadi siapa yang banyak melupakan membaca selawat, berarti secara tak sengaja dia, maka dia salah jalan untuk menuju surga. Salah. Jadi salah jalan deh. Salah jalan kan payah Pak. Ke kanan tetap ke kiri, ke surga tetap ke neraka. Nah, jadi ujung-ujung dia nak ke surga, salah jalan sasat, masuk ke neraka. Dah masuk baru sadar, ya sano ke gasaan. Ya, gasaan dah termasuk. Oke. Kemudian hadis yang kedua, wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya shalah, kata Nabi. Inna aulan nasi bi yaumal qiyamah, inna sesungguhnya aulan nasi bi sesungguhnya orang yang paling dekat kepada Nabi yaumal qiyamah, di hari kiamat, aksaruhum alayya shalah, orang yang paling banyak berselawat atasku, kata Nabi. Jadi orang yang paling dekat nanti di hari kiamat adalah orang yang paling banyak membaca sholawat kepada Nabi. Nah, jadi orang yang paling banyak membaca sholawat kepada Nabi nanti udah jelas dia paling dekat dengan Nabi. Misalnya di antara orang 1000 manusia, ada yang 1000, ada yang 2000 dia baca, ada yang 3000, ternyata ada yang sampai 10.000. Dari orang 1000 tadi 10.000 yang paling banyak dia baca. Maka orang dari 10.000 ya tadi, seorang ialah yang paling dekat dengan Nabi. Yang paling banyak. Sahabat banyak bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, aku tuh nak mengabdi kepada Allah. Aku tuh nak membaca sholawat. Bisa ke aku membaca sholawat di dalam sehari semalam ya? Sebagian kacik. Bisa, kata Nabi. Kalau setengah harian, bisa ke? Bisa, kata Nabi. Mun semalaman, bisa ke? Bisa. Mun full semuanya, bisa ke? Bisa, kata Nabi. Berarti mun kita full bacanya Pak. Sholat tetap sholat Pak. Sholat, baca Quran. Ya, tapi welaknya diisi dengan sholawat dan sebagainya. Maka ialah yang paling terbanyak membaca sholawat. Orang yang terbanyak membaca sholawat kala tempatnya di surga bersama dengan Nabi, yang terdekat dengan Nabi. Ya. Mungkinlah kita itu beradu dah, nak dekat dengan Nabi. Mun dia nak minta syafaat Nabi anggan lolos lolos masuk surga. Belum tentu bersama dengan Nabi, bisa juga bersama dengan Nabi, tapi asing jauhan, lain rumah, tapi satu komplek. Tapi mun yang itu dekat, memang dah berdampingan. Karena Nabi itu adalah makhluk yang termulia. Mendalam makrifat untuk sampai kepada Allah mesti harus lewat ya Nur Muhammad, lewat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah jadi Datuk Sanggul, orang Kalimantan, ulama Kalimantan Selatan, Datuk Habulung, dia madahkan amalannya ya.
Datuk Abulung atau Datuk Sanggul juga. Mun dia berzikir, bukan berzikir, mun dia baca selawat, jangankan waktu hari-harian, waktu yang formal, waktu pakai duduk itu banyak. Tapi seharian kesehariannya ya, dia membaca mun tiap suapan nasi, Pak. Tiap dia makan suapan nasi. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad ya Pak. Langsung. Mun 15 kali suapan berarti 15 kali juga. Kalau minum kayak juga makan. Pokoknya tiap hari. Nah, tiap hari. Nah, ia dibiasakannya. Jadi orang-orang makrifat insya Allah tidak pernah lupa kepada nabinya. Karena dalam pelajaran makrifat kan ya nur. Nah, jadi tidak heran dia sering berjumpa dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi orang yang sering membaca, suatu saat dia rindu dengan Rasulullah karena dia selalu membaca, dikabarkan oleh malaikat, diberitahu oleh Allah tentang dia berselawat kepada Nabi, maka Nabi itu akan merasa rindu kepada umat yang berselawat. Nah, kalau dia dah merasa rindu kepada umatnya yang berselawat atau mengerjakan apa yang diperintah dikerjakan, kemudian dilarang ia ditinggalkan, maka nanti Rasulullah lapor kepada Allah, ya Allah aku nak berkunjung kepada si A. Maka rohani Rasulullah akan mengunjungi orang-orang yang di permukaan bumi. Nah, jadi tidak heran orang-orang yang soleh berjumpa dengan Nabi. Malah kata guru sekumpul, orang yang udah umurnya 40 tahun tidak ansuah didatangi oleh rohani Rasulullah termasuk orang yang kurang bagus, agak celaka. 40 tahun. Kita berapa tahun dah? Ada 40, 60. Belum sampai jumpa. Berarti kita termasuk orang yang rugi. Orang yang rugi. Nah, ya. Dia nyebutnya sekarang. Nah, jadi oleh sebab itu, memang perlu diikhlaskan. Rindu. Makalah kalau kita membaca selawat ya, minta sampaikan kepada Allah. Nah, itu kan tidak bisa disampaikan oleh malaikat. Muhammad, orang yang di masjid Dar Az-Zakirin ini berselawat denganmu. Oh, au. Tapi mun kita dengan Allah kalah, ya Allah, sampaikanlah salawatku itu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti Allah nyampaikan man, ya biar kau selawat dengan kau. Nah, oh ya Allah, siapa dia ya? Nah, ya si anak yo. Nah, kan, jadi di sini nanti ada imbal balik. Nah, ada imbal balik. Kenikmatan yang nikmat adalah bersama Rasulullah, baik di dunia dengan rohaninya, kemudian kalau di akhirat lengkap dengan jasad-jasadnya. Nah, jadi semacam ya. Waktu yang lalu orang yang membiasakan salawat 1000 kali dalam sehari semalam, maka sebelum meninggal ya, nanti diberitahukan dia masuk surga. Nah, karena kabarkan masuk surga. Nah, nanti orang yang soleh pun demikian juga. Sebelum dia mati didatangi oleh Rasulullah. Nah, ya. Dia pun dah yang terakhir ya. Nah, yang terakhir didatangi oleh Rasulullah. Tapi kalau orang yang selalu beribadah sesuai apa yang diajarkan oleh Rasulullah, kemudian dia memperbanyak selawat, maka Rasulullah akan selalu berkunjung rohaninya. Mangkelah apabila dia berkunjung dengan kita, tidak perlu disebutkan
tidak perlu diceritakan. Apalagi di tempat ramai. Ia akan menjadi fitnah, menjadi olok-olokan orang yang tidak pernah menyaksikan. Dia pasti ngatakan bohong, mula menghayal, mengkibul, dan sebagainya. Sana diceritakan, pasti kena tawakan gitu. Cobalah ceritakan di Facebook. Aku sudah jumpa anu. Ya. Tapi dalam inyan kei. Ya penuh dengan keraguan juga dia. Nyebut bohong. Inyan kei. Betul juga kalau ya aku kurang soleh juga tuh. Ya. Jadi bahan olokan. Tidak perlu diceritakan. Jadi Rasulullah. Nah, kemudian yang selanjutnya, yang terakhir, waqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Apa kata Nabi? Man shalla alayya fi yaumin mi'atan marrah. Jadi di situ barang siapa berselawat atas namaku dalam sehari 100 kali. Nah, jadi apabila kita berselawat kepada Nabi dalam sehari semalam 100 kali, qadallahu lahu mi'ata hajah, maka Allah akan memenuhi baginya 100 hajat. Jadi kita berselawat kepada Nabi 100 kali dalam keseharian tiap hari maka Allah akan memenuhi hajat kita sebanyak 100 hajat. Oh, banyak Pak 100 hajat. Minta oto 1 hajat baru. Minta kabon ada 2, baru 2 dah sedang Pak. Belenya. Minta jadi pangkat tinggi. Ya 3 aja dah pakai. Jadi pedagang yang sukses. Jadi semuanya anak taat dengan ayah berapa Pak? Banyak 100 mun ditatai deh belenya. Lalu kata Allah kata Rasulullah, hajat dia tadi 100 tapi dibagi dibagi. Sab'ina minha li akhiratihi. 70 nanti didapat untuk di akhirat. 70 untuk di akhirat. 70 hajat untuk di akhirat. Kemudian wasalasina minha lidunyahu. Dan 30-nya hajatnya akan dikabulkan di dunia. Nah, jadi 30 hajat Pak yang saya dapatkan. 10 hajat dah lumayan. Coba hitung hajat apa aja. Minta ilmu yang banyak 1 hajat. Minta kekayaan yang melimpah. Minta kesehatan. Minta jauhkan penyakit. Mudah sehat dah. Dah tentu jauh dengan penyakit lah. Sikit aja nah, supaya yang lain banyak kan. Nah, akhlak yang mulia macam-macam 30 kita kena balik di dunia. Kalau disempurnakan 100, 70 diambil di akhirat. Nah, jadi mun kita membiasakan 100 kali dalam sehari semalam. Nah, bantar Pak 100 kali bantar. Nah, berapa menit? Nah, lalu bagaimana baca sholawatnya Nah, sholawat usahna muluk-muluk sholawat kita. Munjak sholawat banyak Pak. Sholawat itu, sholawat ini, bingung kita. Ndak anti apa kita jadi. Ndak perlu bingung-bingung. Sholawat yang mudah dituntut yang diamalkan. Yang ndak dituntut usah nak diamalkan. Biarpun bagus.
Rating bukan milik kita. Apa gunanya rumah orang yang megah ya kita banggakan? Boleh dibanggakan, tapi tidak bisa nak didiami. Barang ya milik orang. Nah, biarpun gubuk derita ya tadi, nah, ya dia yang diamalkan, yang ditidur. Meniak tidur di anak ya, kena usir. Malah ada yang tidur di masjid, kena bunuh kan? Ayo, hati-hati yang tidur dalam rumah orang yang mewah, ada yang kena pangkung. Jadi di sini selawat banyak, tapi yang dituntutlah yang bersanad. Mana nak kita yang bersanad? Ya di be yang amalan kita ya. Ila hadrati Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah yaumul Fatihah. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Ayo di selawat ya. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Sampai seterusnya. Laka iya baru udah misalnya istighfar kita baca 3 kali atau 10 kali, kemudian kita membaca selawat 100 atau 1000 kali di sini be. Laka iya baru afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah sampai 3 kali la ilaha illallah la ilaha illallah 165 dah sadang. Laka ini tutup di doa, kemudian di tawasul yang terakhir sah. Jadi yang dah berijazah usahna salawat istiqomah, salawat ini dan itu, tapi dituntut penanda. Artinya orang kala kita mencuri nok kami. Karena anggap mencuri pak kita. Ya. Barangan. Jadi kala dah kita ngambil yang caplok-caplok ngambil, datanglah setan memberikan anak jok bos mantap ke hasil gitu daripada yang senginyan nih. Barang ya kawan tukang dorong diberi ingitian. Jadi ya kak ye bisa juga selawat yang anak ya yang dalam khotaman wajikan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kan wasallim Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Iya deh. Iyalah dia makan. Kaya atau yang di pelajaran ma'rifat. Tapi harus dijazahkan dulu. Udah iya udah pakai. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad pakai. Tapi ngan sampai kita minta ambil salawat dia ngan sampai ya. Mudah dipinta ya pakai. Kita harus seleksi sedikit pak. Ya. Usah nak muluk-muluk. Usah nak muluk. Kemudian ya anak sebanyak selawat banyak di buku-buku di pasar-pasar ya. Jadi ya sebenarnya sih boleh tolen. Dimanapun boleh kita ngambil. Cuma proses panjang kala di sini. Ya ujungnya sih tetap kena kan. Cuma kena gap tolen dulu di sini yang payah. Yang lebih aman. Ya sama itu salawat yang paling hebat. Ndak ada salawat yang hebatnya sampai. Yang hebat ya diri pribadi. Allah yang izinkan. Bukan yang salawatnya, bukan bacaannya. Contohlah kita ngobati orang kesurupan. Dengan bismillah ya yakin bisa. Sekali kita ndaan yakin ayat kursi aja tambah ayat meja ndaan bisa. Tawa akan antu lah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Apa nyantu? Aku pun bisa macam ye. Terkajut kita. Ayam tu. Dulu waktu nang singinyannya bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Ni kita barang nang lain dah belupaan. Tapi yakin betul diambuskan. Memang dah guring deh. Yang penting keyakinan. Nah, ya.
Jadi bukan yang hebat, tidak ada. Yang hebat. Memang ada yang madahkan hebat, tapi sebenarnya bukan dia yang hebat. Keyakinan. Nantilah kadang-kadang gitu. Contoh, boleh keki aku minta ilmu kabal. Kita kabalingan, kena pangkung, kayak kapak. Gedaring mancar api, pancitan api. Oh, api beki bacaannya. Bacaannya aki itu barikannya a, bacaannya a, barikannya ke cucuong ndak nampan. Cobengan lading pun luka. Api agak ngan kapak tu balah kalau. Kenapa? Padahal bacaannya sama. Ya letak air dia tadi. Keyakinan dan kesungguhan. Nah, ya. Jadi sebenarnya selawat ya gaya juga. Jadi tidak perlu melihat selawat kawan tanggapi bagusnya. Nah, ya. Tapi mudah-mudahan dipinta be. Nah, dituntut supaya lebih anak. Nah, jadi iya. Ada di antaranya untuk menutup itu tentang fadilah bersalawat. Ada diceritakan di dalam Ad-Durrun Nafis, dalam Ad-Durrun Nafis, kitab Ad-Durrun Nafis, kitab Tauhid. Jadi ada ayah dengan anak pergi ke suatu perkampungan, melewati kampung-kampung. Di tengah perjalanan ayah itu meninggal, sakit langsung meninggal. Lalu kebingunganlah anaknya, nak bawa kemana? Surabaya jauh tuh, nak bawa balik jauh. Nak ke kampung tidak terlalu jauh, bagaimana itu ya? Akhirnya bingung-bingungnya tadi, akhirnya tidur di dada bapak yang meninggal. Bawaan kapak tadi kan, bingung tadi tidur bentar sih. Dia di dada bapak lah yang dah meninggal ya. Kemudian antara sadar dengan tidak, antara tidur dengan tidak, kalap ke bahasa kita ya. Lalu datanglah sesosok tubuh yang wajahnya bercahaya, kemudian musab bapaknya tadi, barang tadi bapak kan ya agak putih, sekali meninggal spontan menjadi hitam semuanya, macam bari oli gitu hitam. Jadi anaknya tadi bingung, ngapain bapak aku tak berubah? Nah berubah ialah dia antara tidur dengan bangun, dia tidur. Kemudian datanglah sesosok tubuh, musab dia langsung putih hagi. Lalu anaknya yang tadi dalam mimpi ngomong, siapa sebenarnya engkau? Yang lalu musab bapakku tak lalu jadi putih. Apa katanya? Aku adalah Rasulullah. Oh, kayaknya ngapain tam? Bapakku disab yang tadi jadi hitam, lalu disab lagi tak jadi putih. Apa kata Nabi? Bapakmu sebenarnya adalah banyak dosanya. Banyak dosanya, tapi kata Nabi, dia setiap malam tidak lupa berselawat denganku kurang lebih 100 kali. Nah, dengan demikian aku memberikan syafaat kepada dia dan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi membahas kita pangkalnya dia ya orang pendosa. Tapi karena dia banyak selawat, diampunkan oleh Allah lewat dia karena memperbanyak selawat, dan Nabi pun turun untuk memberikan kesaksian. Setelah ia kata Nabi, silakan cepat ditanam bapakmu. Nah, jadi membaca selawat orang yang berdosa pun mendapat rahmat. Api yang tidak berdosa. Tapi kita sih ya tetap berdosa Pak, tidak sedikit banyak. Mundak kacik besar. Mulai-mulai kacik, lama-lama besar. Tapi adalah mudah dosa, tobat. Jadi ialah manfaat atau fadilah dari kita membaca selawat. Insyaallah yang akan datang masih ada yang terakhir untuk kita bacakan selawat hadis Nabi tentang fadilah selawat. Hanya ia aja yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang diberikan karunia oleh Allah untuk memperbanyak selawat. Dalam memperbanyak selawat tentu banyak ikhlasnya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.